mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Urelina Septiani, mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Untam. Perkenalkan, nama saya Yeni, saya mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajabatan tahun 2022. Pada video ini akan menjelaskan hasil diskusi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga rangsangan yang dilakukan berulang, sehingga siswa mampu mengulangi dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Prinsip teori behaviorisme menekankan adanya hubungan antara stimulus dan juga respon. Faktor lain yang dianggap penting oleh teori ini adalah faktor penguatan atau reinforcement yang memperkuat timbulnya suatu respon. Ciri-ciri teori behaviorisme adalah mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan reaksi atau respon, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Kelebihan dari teori behaviorisme yaitu membiasakan guru bersikap jeli dan juga teliti kepada para siswa. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah kepada murid sehingga murid dibiasakan untuk belajar secara mandiri. Adapun kekurangan dari teori behaviorisme adalah tidak mampu menjelaskan situasi belajar secara kompleks. Teori kognitif adalah teori belajar yang menekankan proses belajar dibandingkan dengan hasil belajarnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan responnya, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun ciri-ciri dari teori belajar kognitif yang pertama adalah guru melibatkan anak aktif secara fisik, emosional, dan sosial. Lalu yang kedua, guru menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi anak secara konkret. Kelebihan dari teori belajar kognitif adalah yang pertama, menjadikan peserta didik lebih aktif dan mandiri. Lalu yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Adapun kekurangannya adalah teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Lalu yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memicu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan terus meningkat. Adapun ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar secara aktif. Yang kedua, bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, menarik dan menantang. Yang keempat, mengaitkan pengalaman lama dengan pengalaman yang baru. Yang kelima, merefleksikan pengetahuan. Yang keenam, guru memberi bantuan dalam menempuh proses pembelajaran. Kelebihan dari teori konstruktivisme yang pertama, melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan lebih kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan dari teori konstruktivisme, yang pertama, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang kedua, siswa menentukan waktu untuk beradaptasi dengan proses belajar yang baru. Pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, contextual teaching learning. Model pembelajaran ini adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, siswa diajak mengamati ekosistem sawah. Kedua, inquiry
adalah kemampuan untuk memperoleh informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, siswa diajak untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah pada materi keanekaragaman jenis. 3. Pembelajaran investigasi kelompok. Pembelajaran ini berlangsung dengan cara membangun pengetahuan peserta didik dengan cara identifikasi topik yang telah dibagikan kepada kelompok. Jadi di sini siswa akan dibagikan masing-masing topik. Contohnya pada materi Kingdom, ada Kingdom Monera, Protista, dan lainnya. Berdasarkan peristiwa yang sudah disajikan, terdapat peran orang yang terdekat, baik itu orang tua maupun guru, sangat diperlukan oleh TNI. Di antaranya adalah pendekatan persuasif, memberikan motivasi ekstrinsik seperti memberikan contoh tentang kesuksesan orang-orang terkenal, membangkitkan rasa ingin tahunya, menggali minat dan juga bakat, serta menuntun dan memberikan pemahaman tentang tujuan hidup. Berdasarkan peristiwa yang telah disajikan, anak yang bernama Samuel itu perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa Samuel itu memiliki rasa takut gagal yang kuat lewat konsultasi yang dilakukan secara personal yang dilakukan oleh orang tua ataupun gurunya. Kemudian yang kedua itu melakukan motivasi secara ekstrinsik, di mana dia memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah sebuah aib. Lalu memberikan pemahaman bahwa proses lebih utama dibandingkan dengan hasilnya. Untuk menanggapi kasus Sandra, kita sebagai guru harus bertanya kepada Sandra tentang apa yang membuatnya lebih banyak diam dan alasan mengapa dia meremehkan teman-temannya. Yang kedua, kita memberikan pembelajaran yang lebih banyak aktivitas berinteraksi dalam kelompok atau berpasangan, melibatkan Sandra dalam aktivitas yang membuat dia berinteraksi dengan kelompoknya. Ketiga, memberikan refleksi pembelajaran dari kerja kelompok yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan wawasan tentang pentingnya bekerja sama dalam bentuk serta rasa saling menghargai adanya perbedaan dan saling mengapresiasi antara yang satu dan yang lainnya. Menanggapi kasus Robert, kita sebagai guru harus memberikan stimulus positif kepada Robert secara berulang. Yang selanjutnya memberikan motivasi kepada Robert secara kontinu. Yang selanjutnya melakukan home visit. Setelah melakukan home visit, kita bekerja sama dengan wali murid.